Yogyakarta dengan membawa gerbong mereka masing-masing, yaitu yayasan-yayasan yang mereka bina. Mereka punya tekad bersama untuk membuat sebuah proyek konsorsium gabungan dari semua yayasan yang ada di Yogyakarta. Dan bentuk proyek itu adalah membangun sebuah masjid Akbar Al-Ihsan. Masjid ini akan menjadi tanggung jawab semua yayasan Ahlussunnah yang ada di Yogyakarta agar nantinya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang lainnya. Siapapun berhak untuk ikut turut serta memberikan dukungan baik moral, materi maupun yang lainnya. Dan saya Amin Nur Bais mewakili ANB Channel turut mendukung program ini. Semoga menjadi bagian dari amal wakaf yang bisa terus mengalir pahalanya. Insya Allah lokasi Masjid Akbar Al-Ihsan berada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pintu masuk Jogja dari arah timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari proyek ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Mari dukung pembiayaan untuk Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Tahun dapat ditransfer ke BSI Bank Syariah Indonesia kode 451 di nomor rekening 7900047171 atas nama Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Info dan konfirmasi di nomor 0878 789 47171 0878 789 47171. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, dimanapun adik-adikku semuanya berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan yang mulia ini. Kembali Kak Sony membersamai adik-adik untuk belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, meridhai kita semuanya dalam upaya untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan semua apa yang kita kerjakan bisa menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab kecintaan kita dengan sunnah-sunnah Nabi. Namanya cinta tidak hanya sekedar diucapkan, tapi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin dan sekuat tenaga kita. Maka atas sebab itu semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah seperti biasa, di Sabtu sore, ba'da asar sekitar jam 4 sampai dengan jam 5, Kak Sony akan bersama-sama dengan adik-adik semuanya untuk belajar bersama bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, terkhusus di Juz Ammah. Dan Alhamdulillah, beberapa kesempatan yang lalu, kita sudah mempelajari bersama tahsin Quran Surah Abasa dari ayat 1 sampai dengan ayat 24. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dari ayat 25, Quran Surah Abasa. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan murojaah terlebih dahulu pada bacaan Quran Surah Al-Asr sampai dengan Quran Surah An-Nas. Dan di penghujung acara, nanti Kak Sony berikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk bisa telepon, menyetorkan hafalan atau bacaannya, terkhusus di Juz Amma, ya, terkhusus lagi secara umum di Juz Amma ya, yang terkhusus di Quran Surah Abasa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Adik-adik semuanya bisa menyetorkan hafalan atau bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari di sesi yang pertama kita murojaah terlebih dahulu, yaitu pada maqra Quran Surah Al-Asr. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Quran Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Quran Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Quran Surah Quraisy.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Quran Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Quran Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Quran Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Quran Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Quran surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir Quran surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ini adik-adikku sekalian, murojaah kita dari Quran surah Al-Asr sampai dengan Quran surah An-Nas. Selanjutnya kita akan bersama-sama murojaah terlebih dahulu Quran surah Abasa dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-24. Dan kita nanti akan memulai materi dari ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Cukup adik-adikku sekalian, itulah pelajaran beberapa pekan yang lalu ya untuk Quran surah Abasa. Dan sekarang kita akan bersama-sama memulai materi kita dari ayat ke-25. Di situ ada kalimat Anna sababnal ma'a sabba. Ya, di situ ada hamzah qat'i dan dia dalam kondisi fathah. Apapun kondisinya, entah itu dalam kondisi sukun, hamzah qat'i harus tetap dibaca jahar, dan yang paling pokok adalah tetap dibaca syiddah. Kuat dia ya. An itu ada nun tasydid asli, maka adik-adik semuanya silakan menggunakan sepanjang 2 sampai dengan 3 harokat, karena ini merupakan satu seni keindahan yang ada dalam Al-Quran. Allah ciptakan beberapa hukum-hukum gunnah yang ada di dalamnya memang dalam rangka untuk memperindah bacaan Al-Quran salah satunya ya. Maka di situ meskipun tidak sampai pada lahnun jaliyun, adik-adik semuanya kalau membacanya kurang dengung, maka tentunya di sini akan mengurangi keindahan dalam membaca Al-Quran. Keindahan dalam membaca Al-Quran tidak selalu terkait dengan irama yang bagus, liku-liku, atau cengkok-cengkok yang bermacam-macam. Tidak. Akan tetapi di sini yang lebih utama adalah menempatkan tajwid sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan ataupun tidak bermudah-mudah. Bermudah-mudah di sini contohnya anang ada tasydid tapi tidak digunakan. Maka di sini lahnun khafiyun. Kesalahan yang ringan saja. Di situ ada anang, begitu ya. Anna sababnal, nanya matabi'i, soalnya adalah huruf isti'la. Bedakan huruf sa dengan meninggikan lidah karena sifatnya isti'la dengan pengucapan huruf sad yang salah, yaitu lidahnya tidak dinaikkan tetapi bibirnya yang dimajukan, padahal ini fathah. Ini termasuk kekeliruan adik-adik ya. Contoh gini. An-nasabab so. Begitu ya. So. Jadi ketika huruf hijaiyah apapun itu, kalau dia berfathah, jangan menggunakan bibir untuk menciptakannya atau menyuarakannya. Karena ini tidak pas. Kalau memang bibir itu diperlukan ya dhammah dalam posisi dhammah. Nah, kalau shad itu yang menjadikan dia tafkhim, tebal, itu karena lidahnya yang naik ke atas, makanya disebut dengan sifat al-isti'la'u, yaitu naik apanya? Lidahnya yang naik. An-nalsa. Bedakan dengan pengucapan yang salah tidak naik. So. Otomatis begitu. So. Harusnya so. Bedakan so sama so. Tentunya yang betul adalah so. Dia terasa di langit-langit mulut itu terasa penuh. Atau kita sebut dengan al-jauf ya. Rongga mulut ini terasa penuh.
Dan huruf shad, adik-adik semuanya, itu masih satu saudara dengan sa dan sa, za, sa. Ini satu, ya. Satu makhraj maksudnya. Sa, za, sa. Tempat lidahnya itu sama. Cuman bedanya ketika mengucapkan huruf shad, itu lidahnya naik ke atas. Ketika mengucapkan sa sama za, itu lidahnya turun. Makanya disebut dengan istilah istifal. Turun gitu ya. An-naw so bab qalqalahnya sughra. Nal alif lam qamariyah atau disebut juga dengan idgham qamariyah. Ya. Karena dalam hal ini memang masuk sifatnya ya. Nal begitu ya. Idgham masuk qamariyah karena memang alif lamnya adalah alif lam qamariyah. Ma'a mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib harus dibaca panjang. Muttasil itu bersambung. Bersambung apanya? Alif atau mad di situ bersambung dengan hamzah qat'i satu kalimat atau satu kata. Ma'a. Ya, minimal dibaca 4. Maksimalnya dibaca 5 harokat. Kalau berhenti boleh sampai 6 harokat. Ini karena wasal ya maksimal 5 saja. Ma'a. Ingat hamzah qat'i jangan diseret. Sabang. Nggak boleh. Harus didatangkan dengan keadaan yang kuat. Ma'a. Bukan sabang. Nggak boleh begini ya. Dan ini termasuk lahnun jaliyun. As-sabba. Sa lagi di sini ya. Tadi depan ada sababnal, di belakang ada sabba. Sabba di situ ada mad di dalamnya ya. Ba di situ. Mad pengganti. Ya, adalah disebut mad pengganti. Dibacanya cukup seperti 2 harokat saja. Ya, atau disebut dengan mad iwad. Iwad itu maknanya juga pengganti. Pengganti apa maksudnya? Ya harokatnya kan 2, susun 2 ya. Atau kalau apa disebut juga dengan fathatain kan. Nah itu diganti satunya. Hanya cuma tinggal 1 saja. Caranya bacanya begitu. Kalau mungkin adik-adik yang baru lulus dari Iqra mungkin ya. Belum familiar biasanya bacanya asabban. Nah begitu. Ya karena memang belum familiar. Karena memang pada dasarnya itu sabban. Tapi karena sebagai wakaf ikhtiyari, wakaf pilihan kita, dan ini adalah wakaf yang paling tepat untuk berhenti, maka ban di situ berubah menjadi mad iwad 2 harokat saja. Hasannya ulang lagi di ayat 25. Anna sababnal ma'a sabba. Banyak cukup 2 harokatnya. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Ada thumma. Huruf tha itu satu makhraj dengan za dan apa dha. Satu makhraj ya. Tha, za sama dha. Maka di situ ada thumma. Thumma. Adik-adik jangan baca dengan keadaan summa ya. Jangan ada mendesisnya. Ini tidak boleh. Itu ada gunnah musyaddadah. Syaqaq sya tafasyi dia. Thumma syaqaq qalqalah sughra. Nal alif lam qamariyah. Arda. Ra-nya tafkhim. Kenapa sebab tafkhim? Karena sebelumnya ada hamzah yang berfathah. Dan ditambah lagi setelah ra ada huruf ba yang sifatnya tafkhim, sifatnya isti'la. Ya.
dan satu-satunya huruf yang paling tersulit begitu ya kata Nabi SAW. Paling sulit. Dha di situ menitik beratkan pada sisi lidah bagian kanan dan kiri. Jangan dititik beratkan di bagian ujung lidah. Jadinya ardo. Nanti ada istilah ardo. Itu contoh yang salah ya. Karena menitik beratkan di depan lidah atau sisi depan lidah. Yang betul bagaimana? Tekan pada sisi kanan dan sisi kiri lidah. Ardo. Bo. Bo. Ardo. 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 Bukan ardo. Ardo. Dan memang sifatnya istitalah ya. Memanjang dia. Ardo. Syaqqa. Tafashi lagi. Dan huruf qafnya memang huruf isti'la. Dan dia dibaca panjang cukup dengan 2 harokat saja. Karena sebagai mad iwad. Atau mad pengganti fathatain. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Nah, begitu ya. Fa'ambatna fiha habba. Di situ ada nun sukun ketemu dengan huruf ba. Ya insyaallah adik-adik sudah hafal hukum bacaannya ya. Kita sudah sangat familiar itu. Hukumnya adalah iqlab. Dibacanya dengung 2 sampai dengan 3 harokat boleh. Dan untuk mempermudah para pembaca, di dalam Quran sudah ada dhabtunya, sudah ada tanda bacanya, yaitu dengan tanda baca mim shaghir atau mim kecil dengan ekornya yang ke bawah. Karena nanti ada mim shaghir juga dengan ekor ke samping dalam mushaf yang lain ya. Maksudnya dengan dalam Quran cetakan yang lain ya. Makanya di sini fa'am gunnah digunahkan karena sebab hukum bacaan iqlab. Nun sukun ketemu ba. Batna bat. Nah itu meskipun dia taknis itu adalah sifatnya syiddah kuat, namun ketika dia dalam kondisi sukun hendaknya dibaca dengan keadaan setengah harokat. Bat. Nah begitu ya. Fa-nya rakhawah. A-nya syiddah. Ba-nya juga syiddah. Ta-nya syiddah. Na-nya tawasud. Na tabi'i. Fiha tabi'i semuanya. Dan itu semuanya sifatnya rakhawah. Habba. Ada huruf ha ya. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang memang harus ditekankan di sini adik-adik. Penekanan di sini yang sering Kak Soni dengar sebagian dari adik-adik ataupun siapapun ya, meskipun ada yang sudah dewasa, itu pengucapan huruf ha itu mereka kadang sering tergelincir ke huruf ha. Habba. Ha. Bersihkan di situ ya. Habba, ha, ha, hi, hu, bah, bah, bukan bah, tapi bah. Betul-betul di situ ada mendesahnya. Habba, jangan sampai tertukar dengan huruf ha. Habba. Contoh juga yang familiar ya. Yang betul bukan alhamdu, tapi alhamdu. Misal adik-adik dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misal begitu ya. Pelantara orang tua ya. Atau yang lainnya, maka ucapkan dengan cara yang betul ya. Alhamdulillah. Bukan cuma sekedar alhamdulillah begitu ya. Tapi harus dengan keadaan yang benar makhrajnya. Alhamdulillah. Ha, hi, hu, bah, huhan, hanihah, na, minal muhni, mahihan, haniha. Misal begitu ya. Itu adalah tadribatu makharijil hurufi wa sifatiha.
yaitu latihan cara membaca, latihan bagaimana cara membaca makhraj dan sifat hurufnya dan sifat-sifatnya. Selanjutnya Kak Sony akan teruskan di ayat yang ke-28. Wa 'inaban wa qadba. Nah, dari sini ya 28 itu. Entah orang dewasa ataupun anak-anak, kadang kalau mereka menjadi imam yang sudah dewasa ya, itu kalau mereka membaca abasa, kadang huruf ba di sini yang sukun asli ya. Di situ bukan sukun arid, sukun asli. Dia 28 sering dipantulkan. Wa qadba, wa qadba. Boleh adik-adik. Ya, di sini nggak boleh dipantulkan. Huruf ba itu tidak memiliki sifat qalqalah. Namun sifat yang terkenal di situ selain isti'la ya adalah sifat istitalah. Ya, memanjang, terhampar, ya di situ lidahnya itu memenuhi langit-langit mulut dengan digelembungkan bagian tengah. Bo, bo, bo. Begitu ya. Wa 'inaban wa idgham bi gunnah yang naqis. Apa itu naqis? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dengungnya itu melalui dua lubang, lubang hidung dan lubang mulut, makanya disebut dengan idgham bi gunnah naqis yang tidak sempurna. Wa 'inaban wa qadba, qad wa qad itu pun juga adik-adik jangan wa qadba. Kalau wa qadba itu seperti dal, digelembungkan bagian dalam. Wa qad, jadi seolah-olah hurufnya ini terasa sangat tebal. Wa qadba, ya itu mad iwad. Selanjutnya di ayat yang ke-29, wa zaitu matabi'i nawwa idgham bi gunnah yang naqis lagi ya. Wa nakh, wa na begini biasa na. Ketambahan itu huruf kha isti'la tafkhim. Jangan dibaca wa nakhla, tapi wa nakh, na, nakh, kha, nakh. Kembalikan ke makhrajnya kha. Ya. Jangan cuman wa nahla. Kalau wa nahla nanti hurufnya ha. Ini kha, wa nakhla mad iwad. Wa zai matlin, zai di sini rakhawah. Tu matabi'i nawwa idgham bi gunnah yang naqis. Wa nakhla, nakhla mad iwad. Ini coba ulang. Wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Begitu ya kurang lebihnya. Wa hadaiqa ghulba. Wa ha. Ya ha lagi nih adik-adik semuanya. Perhatikan bukan wahada tapi wahada, mad wajib muttasil, dan di situ wahada iqa, nggak usah pakai mulut ya, maksudnya bibir. Wahada iqa, bukan ya, qa biasa, qa ghulba mad iwad, ghul biasa isti'la tafkhim dibaca rakhawah terseret, ghul tapi lanya dibaca inhiraf miring, ghul lah begitu ya, ghul jangan ghul karena lam di sini adalah lam tarqiq meskipun sebelumnya isti'la. Ghulba, banya mad iwad.
Kalau digandeng seperti ini kurang lebihnya. Wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Nah, begitu ya. Kurang lebihnya. Hari ini kita akan sampai pada ayat ke-33. Perhatikan betul-betul. Satu paket lagi ya. Wa fakihatan wa abba. Nah, di sini adik-adik surah Abasa ini cenderung ayatnya kan pendek-pendek ya. Nah, di sini juga tidak perlu tidak perlu membutuhkan nafas yang panjang ya. Wafanya tabi'i, kiha, kinya syiddah, hanya rakhawa, tanya syiddah, fathatan ketemu waw, maka disebut dengan idgham bi gunnah yang naqis. Wafakihatan wa a begitu kan. Bukan wabba, wab. Anda boleh ya. Adik-adik perhatikan betul-betul. Jangan wabba tapi wa'abba. Wa'abba. Banyak mat'iwat di situ. Wa fakihatan wa abba. Mat'iwat. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Hati-hati di sini ada beberapa ain, ada 2 ain. Maka ketika membaca wali'an jangan wali'an'amikum. Nah, tergelincir tuh. Adik-adik, hati-hati bukan mata'an lakum wa li'an'amikum. Bukan ain semua. Di tengah-tengah ternyata ada hamzah qat'i wali an'a begitu. Mata tabi'i alla idgham bila gunnah. Masuk dengan keadaan yang tidak dengung. Mata'an lakum. Enggak boleh ini ya. Jangan dengung. Mata'an lakum wa ku di sini istifal lidahnya turun karena dia huruf kaf. Dan kalau kita bicara makhraj, kaf ini dia tidak punya siapa-siapa di lidah dia, tidak punya teman. Tetangganya ada qa ya. Qa adalah bagian sisi lidah yang paling dalam. Qa. Ke depan sedikit ada huruf K. Qa, K. Qa, K. Nah, makanya ketika adik-adik membaca huruf K, apakah itu satu makhraj dengan huruf Qaf? Tidak. Tidak satu makhraj ya. Karena Qa dia di belakang paling ujung lidah sana. Paling dalam. Qa. Depan sedikit ada K. Kalau Qa sifatnya isti'la, meskipun sama-sama syiddah ya. Kalau K sifatnya istifal. Nah, di sini ada kalimat ayat berapa tadi? Kum ya. Di sini adik-adik semuanya ada wa'inabaw wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihataw wa abba wa fa tabi'i kihataw wa idgham bi gunnah wa abba mat'iwat. Nah, sini ada mata'alla. Nah, gitu ya. Idgham bila gunnah kum mata'allakum bukan kum. Mata'allakum. Salah. Mata'allakum kum. Ya, dia agak naik sedikit kum. Dan sifatnya selain
Syiddah juga harus dibaca hamas. Kum, mim sukun ketemu wa, hukum bacaan adalah idhar syafawi. Kum wali an'a, wali an'a idhar halki. Nun sukun ketemu ain. Wali an'a tabi'i mikum. Begitu ya. Coba. Mata'an lakum wali an'amikum. Bacanya gitu. Ya. Mata'an lakum wali an'amikum. Terus di ayat yang ketiga turun dia. Turun. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, begitu bacanya ya. Fanya rakhawah, i-nya syiddah, dha-nya tawasud, ja'a di situ mat wajib mutasil. Ja itu sifatnya jangan dibaca hamas tapi dibacanya jahar. Ja, bukan ja. Ini kalau kita bicara lidah, ya lidahnya huruf jim itu hanya tengah-tengahnya saja yang menyentuh langit-langit mulut. Satu tetangga, satu saudara itu ada ja, ya, sya. Itu satu makhraj itu. Ja, ya, sya. Kalau adik-adik bacanya salah, ada unsur hamesnya, berarti tengah lidah sampai ujung lidah nyentuh langit-langit mulut. Itu jadinya ja. Karena yang lebih dominan adalah sisi depan lidah, bukan ja, tapi ja. Di situ ada fa'idha ja'a, mat wajib muttasil. Atil sa'a, tils. Ti biasa ya, ti. Tapi karena setelahnya ada alif lam, dan setelah alif lam ada huruf shad, maka disebut alif lam syamsiyah ya. Ti-nya harus berpindah langsung ke huruf isti'la. Huruf tafkhim. Tilsa. Ti, tils. Begitu. Tils. Nah, konsekuensinya langsung ke dari tipis ke tebal gitu ya. Tils. So-nya panjang sampai 6 harokat. Maka ini disebut dengan mad lazim mutsaqal kalimi. Mad itu panjang, mutsaqal itu berat, kalimi itu kata. Dibacanya berapa panjangnya? Wajibnya 6 ya. Sama seperti walad dhalin. Dan ini shakh. Nah, di sini adik-adik juga memanjangkan 6. Khoknya dalam kondisi yang dinaber. Istilahnya apa? Naber. Shakh. Nah, begitu. Ada nabernya. Khoh. Nah, biasa seperti itu ya. Tayyib, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, coba Kak Sony akan coba praktekkan dari ayat 25 tadi ya, sampai 33. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. Sampai situ turun ya. Selesai sudah adik-adikku sekalian. Pelajaran tahsin kita dari ayat 25 sampai dengan 33. Kira-kira dari adik-adik semuanya, adakah yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya? Kak Sani persilahkan ya. Dari ayat ke-25 sampai dengan 33. Kami persilahkan bagi adik-adik yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya di layanan telepon kami, yaitu di 0852 9334 8887. Kak Soni persilakan bagi adik-adik yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya di 0852 9334 8887. Belum ada? Iya. Jika belum ada, coba adik-adik semuanya kita akan bacakan sekali lagi, yaitu Quran Surah Abasa dari ayat 25 sampai dengan 33. Anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. Kurang lebihnya seperti itu adik-adik semuanya. Taib, kesempatan terakhir jika ada yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya, kami persilahkan di layanan telepon kami 0852 9334 8887. Terkhusus di Maqra Quran Surah Abasa ya, secara umum di Juz Ammah. Ada? Ya. Kalau tidak ada, sepertinya di penghujung acara kita sudah cukup ya adik-adik semuanya. Insya Allah di pekan yang akan datang, di hari Sabtu pekan yang akan datang, kita bersama-sama melanjutkan makro kita, yaitu Quran Surah Abasa dari ayat 34 sampai dengan selesai, insya Allah begitu. Semoga bermanfaat adik-adikku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis ta'lim kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Yogyakarta, pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM.